Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya? Ya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker. Nah, bagaimana? Masih semangat ya? Di hari Minggu ini kita bertemu kembali ya, di waktu yang indah kita ditemukan di sini untuk sama-sama memuji mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Saya ingin menyapa siapa teman-teman kita ini yang hari ini sudah hadir. Nah, saya ingin menyapa. Nah, gimana ini? Nah, ini ya ada Sarah, ya, ada Amel. Gimana kabar kalian? Ada Marvel ya, ada Ivan, kemudian ada Alexa, ada Floren, Enzo, Titi, ya, saya Afrido. Bagaimana kabar kalian semua? Masih tetap sehat-sehat? Nah, saya harap kita tetap semangat, kita tetap sehat ya, adik-adik semuanya ya. Nah, di sisi yang lain kita juga bertemu lagi ya, ada teman kita yang ini siapa? Ada Deborah. Bagaimana kabarnya Deborah? Elisa, halo. Selfie, Stefanus, Johanna, Rivaldo, Sombing, Bella, Matthew dan Bobby. Gimana kabar kalian? Saya harap kita tetap sehat ya. Kita memang masih belum bertemu secara fisik, tapi kita virtual, kita tetap bisa memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Saya harap kita tetap semangat ya di tengah-tengah pandemi ini. Saya harap kita tetap semangat mencari wajah Tuhan, merenungkan firman-Nya hari lepas hari ya. Nah, di hari ini saya rindu kita semuanya dapat bersama-sama ya, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan sudah ada adik-adik. Nah, tentu saja kita semuanya untuk memuji Tuhan ya. Satu lagu yang ingin kita katakan di pagi hari ini ya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan memuji bersama-sama ya. Yuk, kita pujikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan bersemangat. Ya, dengan perenungan firman Tuhan kita akan mendengarkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan ya, saja kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang
padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Ya, sebelumnya langsung saja kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami masih dipertemukan di hari ini ya Tuhan, di waktu yang indah ini Tuhan. Biarlah kami dapat belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini. Berkati hamba yang membawakannya, berkati kami yang mendengarkannya. Biarlah kami dapat mendengar, bukan hanya mendengar, tapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami dapat mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ya, bacaan firman Tuhan, Tuhan memberikan pengetahuan. Nah, bahannya diambil dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 19. Ya, Kejadian 11 ayat 1 sampai 19. Nah, mungkin teman-teman di sini akan terbawa juga. Nah, di hari Minggu, Tuhan Yesus juga rindu bertemu dengan kalian. Dilihat di dalam gambar ini, ya coba kita lihat, di situ banyak anak-anak kecil, ya kan? Ada laki, ada perempuan, Tuhan Yesus rindu. Kita semua hadir mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan juga rindu, sebagai ayat hafalan kita hari ini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Terus ulangi lagi ya, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, mungkin kita pernah lihat ini. Nah, apa nih hati-hati? Di zaman waktu di kejadian tadi, ya kan, ada seorang nabi yang dapat tugas dari Tuhan, adalah nabi siapa di sini? Nabi Nuh. Itu sudah kita kelihatannya di belakang ya, ada kapalnya yang cukup besar di situ. Nah, Nabi Nuh ini dapat tugas adalah untuk menyelamatkan orang-orang, ya kan? Manusia-manusia yang pertama, manusia-manusia yang penuh dosa, ya kan? Yang tidak peduli sama Tuhan. Akhirnya Tuhan ingin membinasakan orang-orang ini dengan cara apa? Air bah. Ya, makanya waktu itu Nabi Nuh dapat tugas membangun Bahtera. Dan diisi oleh anak-anaknya tentunya. Anaknya ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3 anaknya, kemudian ada 3 mantunya. Kemudian diisilah Bahtera itu dengan semua itu sepasang-sepasang dari hewan yang ada di udara, di air maupun ada yang di darat, semuanya sepasang-sepasang. Nah, setelah ini ya, setelah kisah Nabi Nuh ini, ternyata jumlah manusia itu semakin banyak lagi hati-hati. Ya kan, keturunan Nuh itu semakin lama semakin banyak. Nah ini sampai beragam mereka banyaknya ya. Nah, mereka banyak ini dari laki-laki perempuan ya kan, mereka bertambah dan bertambah. Bukan hanya jumlahnya adik-adik yang bertambah, tapi ternyata mereka juga bertambah secara jumlah dan secara pengetahuan. Nah, dan mereka berada di mana loh saudara? Mereka itu berada di suatu tanah yang bernama tanah
Sinear. Nah, tanah Sinear, dan mereka berkumpul di sana, dan mereka ini ternyata mempunyai pengetahuan, ya toh, pengetahuannya apa? Pengetahuannya mereka bertambahnya apa? Nah, kita lihat di sini mereka mulai belajar segala sesuatu, ya kan, mulai belajar untuk membangun rumah, ya kan, mulai belajar itu mungkin kalian lihat di situ ada proses masak, ya kan. Nah, bikin lem, bahan perekat supaya antara batu dan batu bisa menempel seperti gambar di situ, adik-adik. Nah, mereka ternyata kehidupan mereka itu semakin lama semakin canggih dan semakin pintar, ya kan. Jadi semakin hari mereka sampai pintarnya mereka. Nah, mereka mempunyai kerinduan untuk membangun menara yang sangat tinggi, adik-adik. Nah, kepintaran mereka ini, mereka buat apa? Untuk membangun sebuah menara yang tinggi, di mana menara yang tinggi ini dibikin dari keakuan. Maksudnya dibikin dari tanpa pertolongan Tuhan. Jadi kemauan mereka sendiri. Wah, bisa terjadi. Bangun adik-adik. Lihat di gambar, semakin tinggi dan semakin tinggi bangunannya. Nah, tapi tujuannya apa? Dengan bangun menara yang tinggi ini mereka ingin mempersatukan mereka. Tapi ada yang salah di sini adik-adik. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Nah, dan mereka sombong, dan mereka lupa Tuhan. Ini loh aku bisa bangun bangunan tinggi, setinggi itu. Nah, tapi tanpa pertolongan Tuhan. Nah, yang terjadi adik-adik, ternyata ketika Tuhan melihat kesombongan mereka, keakuan mereka, nah, mereka tidak mau mengandalkan kemampuan Tuhan, adik-adik. Yang terjadi ya, sama Tuhan mereka dikacaukan bahasanya. Nah, dikacaukan apa? Mulailah mereka satu bisa bahasa Inggris, satu bahasa Jawa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Yunani. Wah, jadi beragam-ragam bahasa. Apa yang terjadi dengan beragam-ragam bahasa ini? Akhirnya mereka bingung semua. Kenapa? Yang satu ngomong apa, yang satu gak ngerti. Yang satu ngomong apa, satunya gak ngerti. Ya, yang terjadi seperti ini adik-adik. Nah, kenapa? Tuhan tidak suka kita sombong. Tuhan tidak suka kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Tidak suka adik-adik. Tuhan rindu kita ini tetap memuji Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan. Bukan seperti orang-orang ini adik-adik. Nah, akhirnya mereka, kita lihat di gambar ini, wah, mereka jadi kacau. Bahasanya itu, ada yang bisa bahasa Inggris, satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Yunani, satunya bahasa Ibrani. Wah, wis kacau adik-adik. Nah, setelah itu yang terjadi adalah mereka saling bertengkar. Wah, kita lihat di gambar itu. Waduh, mereka saling tidak mengerti satu sama lain. Akhirnya mereka bertengkar itu. Kita lihat di situ, ya kan? Satu bilang apa, satunya nggak ngerti. Wah, akhirnya kotos-kotos jotos-jotosan. Nah, akhirnya apa? Rencana untuk membangun gedung yang tinggi itu akhirnya apa? Kacau balau. Karena apa? Saling tidak mengerti bahasa yang mereka pakai. Nah, kemudian Tuhan rindu apa? Karena mereka tidak bisa memahami satu sama lain bahasanya. Yang terjadi, kita lihat gambar selanjutnya. Ini mesbah itu, menara itu, ya kan, akhirnya mulai ditinggalkan. Kenapa? Mereka akhirnya menyebar, mengelompokkan dirinya masing-masing. Yang bisa bahasa Inggris mereka kumpul dengan yang bisa bahasa Inggris, yang bisa bahasa Yunani kumpul dengan bahasa Yunani. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Nah, akhirnya mereka tersebar di seluruh dunia. Ya, akhirnya mereka tersebar di seluruh dunia. Nah,
Mereka tersebar di seluruh dunia. Nah, nih di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah dunia kita. Ya, kita lihat di sini ada Indonesia, ada Asia, ada Eropa, ada Amerika. Nah, mulai dari sini mereka akhirnya pecah, ya kan? Mereka akhirnya kemana-mana. Mereka akhirnya memisahkan dirinya masing-masing, mengelompokkan dirinya masing-masing. Yang bisa bahasa Inggris kumpul dengan bahasa Inggris, yang bisa bahasa Indonesia kumpul dengan bahasa Indonesia, yang Yunani sama seperti itu, adik-adik. Nah, melalui pelajaran ini, nah kita belajar apa? Satu hal, awal dari pengetahuan itu dari mana? Dari Tuhan. Pemulaan hikmah itu adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, kalau semua yang kita miliki saat ini berasal dari mana, adik-adik? Berasalnya dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita harus takutnya sama siapa? Kita takutnya harus sama Tuhan. Nah, tujuan belajar hari ini, bacaan hari ini, ya kan? Yang pertama, tentang kemampuan manusia dan hasil teknologi buatan manusia itu adalah karunia Tuhan. Jadi, apapun yang kita miliki saat ini, teknologi apa yang kita punya saat ini asalnya dari mana? Dari karunia Tuhan, adik-adik. Jadi, kita tetap harus ucapan syukur, ya. Jadi, jangan lupa selalu tetap berdoa. Kita punya kepandaian, kita punya pikiran, semua dari mana? Dari Tuhan. Jadi, kita harus tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar apa? Kita belajar bagaimana menggunakan semua hasil teknologi ini dan bertanggung jawab. Jangan sampai kemampuan dan hasil teknologi dipakai untuk maksud jahat. Ya, umpamanya kita punya handphone ini buat nipu. Oh, jangan, adik-adik, ya. Jadi kalau kita punya teknologi, kita punya pengetahuan, kita jangan sampai kita berbuat jahat. Ya, Tuhan tidak mau lah, adik-adik. Ya, Tuhan rindu apa? Kita tetap mencari wajah Tuhan. Ya loh. Karena apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini tujuan kita hari ini, ya. Jadi takutnya siapa kita? Bukan takut kepada siapa-siapa, tapi takutlah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah memberi kamu hidup, Tuhanlah yang sudah memberi kamu nafas, Tuhanlah yang sudah memberikan yang kamu miliki sampai saat ini. Kau bisa mendengar firman Tuhan ini juga karena berkat dan anugerah Tuhan. Ya. Selalulah kita harus mengucap syukur. Jadi jangan sombong, ya. Tetap mengucap syukur, ya. Oke. Nah, saya ingin membuat tugas. Nah, tugasnya adalah kita akan bikin video kreatif, adik-adik. Nah, tugas minggu ini kita bikin video kreatif. Lagunya lagu apa? Lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nah, Nabi Nuh dan istrinya, tapi nanti kalian kreasikan, ya. Kreasikan dengan gerakan, dengan ide-ide kalian sendiri. Nah, langsung aja kita semua untuk memuji nama Tuhan, ya. Langsung saja kita untuk memuji Nabi Nuh, ya. Oke. Dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat.
Nah, ini di lagu ini tugasnya adalah kalian bikin video gerakan, kalian nyanyikan lagu ini dengan gerakan dengan kreasi kalian sendiri-sendiri. Nah, dikumpulkan minggu depan, dalam minggu depan dikumpulkan, nanti bisa dikirimkan lewat WA ya. Nah, tugasnya seperti itu ya. Jadi kita bikin video masing-masing ya. Bagaimana sih dengan kisah tadi kita dapat meresponnya dengan bikin tugas video kreatif ya. Nah, kemudian dosa ajak kita semua karena kita sudah menuntunkan firman Tuhan hari ini. Masih ingat ya ayat hafalan sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, kita akan tutup. Sebelum kita tutup ya, kita akan masuk dalam doa dulu adik-adik. Nah, kita masuk dalam doa sebelum kita menutup firman Tuhan di hari ini ya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami belajar banyak hari ini. Belajar di mana Nabi Nuh ya Tuhan, sampai awal tentang pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Biarlah kami rindu ya Tuhan, semua yang kami miliki hari-hari ini, segala kepintaran, kepandaian, maupun teknologi kami punya saat ini, biar kami tidak lupa mengucap syukur dan mengucap syukur, karena semua berkat yang kami terima ini berasal daripada-Mu. Dan pimpin kami dalam 1 minggu ke depan dalam studi kami, belajar kami, biar kami tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, kami rindu, biar Tuhan berkati studi kami, masa depan kami. Dan kumpulkan kami minggu depan di waktu yang sama ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Nah, terima kasih adik-adik atas pertemuan kita hari ini. Nah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai bertemu minggu depan adik-adik ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat agar kita minggu depan dapat bertemu. Dan jangan lupa, nah ini apa ini? Ini masker. Nah, kalau kita pergi, kita keluar jalan-jalan, keluar rumah harus dipakai, ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, ya. Tetap sehat. Oke, thank you, ya. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you.